Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Mari kita selalu istiqomah di dalam sholat. Dan mari kita selalu istiqomah di dalam puasa wajib maupun puasa sunah-sunah lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berdoa untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di Taiwan ini ya, sesudah gempa itu air pam tuh sudah 2 kali ya tidak mengalir. Kalau tidak ada air nggak mengalir itu yang paling susah tuh kalau mau sholat ya. Mau sholat sangat susah karena ya nggak ada air untuk berwudu. Kalau untuk mandi sih tidak mengapa ya. Tapi susahnya tuh kalau untuk untuk wudu ya. Wudu juga bisa sih sebenarnya beli aqua untuk wudu. Tapi mudah-mudahan lah secepatnya diperbaiki. Karena ya sampai hari ini masih gempa-gempa susulan itu masih ada ya. Malah kemarin tuh susulan 4 skala Richter ya, 4,5 kalau nggak salah. Itu kalau di Indonesia ya segitu sudah bisa merobohkan bangunan. Di sini yang pertama itu 7,5 kalau nggak salah ya. Sampai di Jepang terasa, Filipina terasa kan, sampai beberapa negara pun kena imbasnya. Dan di sini masih terus-terusan ya, gempa-gempa kecil itu masih terus, gempa-gempa susulan. Makanya kita harus memperbanyak berdoa ya, supaya kita diberikan keselamatan di dalam segala hal. Ini juga puasa bentar lagi akan selesai ya. Beberapa hari lagi. Insya Allah tidak bolong. Insya Allah tahun ini tidak bolong ya. Tahun kemarin alhamdulillah juga tidak bolong. Tahun kemarinnya alhamdulillah juga tidak bolong. Dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah tidak bolong ya. Alhamdulillah sudah beberapa tahun bisa istiqomah sholat, bisa istiqomah puasa wajib maupun puasa sunah lainnya. Mungkin sesudah Lebaran ini kita lanjutkan puasa Syawal ya kalau nggak salah. Terus kita lanjutkan entah mau puasa Senin Kemis dulu atau langsung puasa sunnah ya, atau langsung puasa sunnah lagi. Entah yang mana dulu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tetap sholawat ya, sholawat terus.
karena banyak sekali testimoni ketika mengamalkan sholawat itu banyak sekali keajaibannya. Lihatlah teman-teman kita yang sudah mengamalkan ribuan sholawat. Mereka itu keijabannya sangat luar biasa. Karena ketika kita bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersolawat, para malaikatnya juga bersolawat, langit beserta bumi seluruhnya itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya berbahagialah orang-orang yang gemar bersolawat. Berbahagialah orang-orang yang gemar bersolawat. Karena alam semesta bersama orang-orang yang bersolawat. Itu sangat jelas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya saya selalu mengajak teman-teman saya dimanapun berada untuk tetap bersolawat, untuk tetap istiqomah. Kenapa? Solawat itu kalau dilihat orang-orang indigo, orang-orang yang punya kelebihan, harum. Ketika kita melafazkan solawat, itu akan memancarkan bau harum, semerbak bau harum, dan memancarkan nur. Itu yang dilihat mereka. Jadi betapa bahagianya kita orang-orang yang mengamalkan solawat. Ya, untuk pemula ya jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan muntah ber, mundur tanpa berita, ya kan? Kalau banyak-banyak pemula langsung banyak mundur tanpa berita. Sekali 15.000, sekali 25.000. Hanya 1 bulan. Yang 1 bulan ke sana sudah nggak melakukan lagi. Ya itu ya nggak bagus ya. Kalau untuk pemula ya 100 saja. Tiap habis sholat 100. Nanti kalau sudah tertanam di hati, naik lagi 200. Itu aja. Tingkat demi tingkat, seperti anak tangga. Terus nambah terus. Itu malah lebih enak ya. Ya terkecuali kalau orang yang punya amanah, yang punya hutang, yang mempunyai kesulitan, yang mempunyai cita-cita besar, itu memang harus langsung sekian, 25.000 lah gitu. Kalau orang-orang yang cita-citanya besar, keinginannya besar ya 25.000 atau 12.000. Kalau 12.000 itu amalannya para pemimpin pondok pesantren, pemimpin madrasah, pemimpin padepokan, pemimpin perusahaan, pokoknya pemimpin lah. Itu memang 12.000 ya. Itu 12.000. Itu karena sepengetahuan saya. Karena saya mengenal beberapa kiai-kiai pemimpin pondok ya. Itu amalannya 12.000. Sholawat Jibril ya. Shallallahu ala Muhammad itu dibaca 12.000. Itu mereka mengamalkan itu. Karena ya namanya pimpinan ya. Pimpinan itu harus mempunyai terlihat olas asih, terlihat berwibawa dan dapat mengendalikan bawahannya. Gitu. Dan akan disayang bawahannya. Jadi pemimpin itu harus penuh karisma ya. Makanya banyak sekali
para pemimpin-pemimpin pondok, pemimpin padepokan, pemimpin perusahaan, bahkan pemimpin negara ya. Pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kerajaan zaman dahulu, para sultan itu memang ya 12.000 itu minimal. Makanya mereka dicintai para rakyatnya. Saudara-saudaraku, mari kita istiqomah ya untuk menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih ya sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.